the special one, the only one, hanya satu-satunya nabi yang permintaannya luar biasa, yaitu apa? Nabi Muhammad itu selalu menangis kalau memikirkan ummatahu faqala, selalu menyebut umatnya, maka beliau bersabda, Allahumma ummati wa baka. Beliau senantiasa menyebut umatku lalu menangis. Qala Ibnu Abbas, telah berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya syafa'atu fi ummatihi hatta yarda. Dimaksudkan dengan syafaat adalah syafaat pertolongan yang diberikan kepada umatnya sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho. Lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakara ummatahu faqala, lalu menyebut umatnya, maka beliau bersabda, Allahumma ummati wa baka. Beliau senantiasa menyebut umatku lalu menangis. Faqala Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, datangi itu Nabi Muhammad, was'alhu, lalu tanyakan kepadanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis, wa huwa a'lam, padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu tahu. Ya, seperti halnya mudahnya orang tua lah, anaknya nangis itu tahu, ya kan? Nangis apa? Nangis lapar, nangis pipis, nangis ngantuk, nangis. Nah, paham orang tua, ya? Tapi kadang orang tua nanya kan ke anaknya, kenapa menangis gitu kan? Padahal, kurang lebih begitu ya. Allah jauh lebih tahu dari makhluknya tentunya ya. Jibrilu, maka datanglah malaikat Jibril Rasulullah SAW kepada baginda Rasul, wasa'alahu, dan bertanya kepada beliau, fa'akhbarahu, maka baginda Nabi SAW memberikan kabar kepada Jibril, fa'akhbarahu Rasulullah SAW bima qala, dan wasa'alahu fa'akhbarahu, dan malaikat Jibril bertanya padanya dan memberikan kabar kepada baginda Nabi bima qala, tentang apa yang telah disampaikan. Faqala Allah, ya Jibril, maka Allah berfirman pada Jibril, ilham ila Muhammad wa kullahu, datangilah Muhammad dan katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wa la nasuka. Ya Allah, sesungguhnya kami akan memberikan ridho kepadamu tentang umatmu, wala nasuka, dan tidak akan memberikan keburukan bagimu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Inilah pemberian yang luar biasa. Kalau dibilang namanya ini privilege. Apa privilege? Keistimewaan. Nabi Sulaiman ketika ditanya oleh Allah, Nabi Sulaiman minta apa? Maka ini diminta oleh Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan,
la yang bagi ya hadin mimba. Ya Allah, berikanlah padaku kerajaan di mana kerajaan itu tidak pernah akan diberikan kepada seorang selain. Maka kalau ada raja di dunia ini boleh saja, tapi kerajaannya tidak akan mengungguli kerajaannya Nabi Sulaiman. Karena kerajaan yang paling top itu sudah diminta oleh Nabi Sulaiman. Ya, dan Allah penuhi. Apa indikatornya? Tentaranya itu binatang selain manusia ya, binatang dan jin. Sampai sekarang itu sih hanya pengakuan saja kalau ada yang punya khodam-khodam gitu ya. Tapi dia punya khodam enggak? Saya mah banyak khodam. Nabi Sulaiman khodamnya bukan hanya jin, burung, wah semuanya binatang jadi khodamnya ya. Jadi pembantu-pembantunya. Jadi Nabi Sulaiman minta kerajaan. Dan nabi-nabi lain semuanya juga permohonannya sama. Hanya yang the special one, the only one, hanya satu-satunya nabi yang permintaannya luar biasa, yaitu apa? Nabi Muhammad itu selalu menangis kalau memikirkan umatnya. Makanya doanya Allahumma ummati, ummati, ya Allah tolonglah umatku, tolonglah umatku. Ya. Nah, jadi yang diingat itu hanya umat. Artinya permohonan Nabi Muhammad itu adalah jaminan keselamatan untuk umatnya. Ini, ya. Ini guru-guru pernah nangis nggak minta kepada Allah? Muridnya, santrinya, pernah begitu nggak? Minimal wali kelasnya lah. Wali kelasnya pernah nggak merintih pada Allah? Allahumma santri, santriku, santriku. Hah? Bebes. Bogor. Pernah nggak ke murid-muridnya gitu? Rasulullah Islam disebut Allahumma ummati, ummati, bahkan sampai ketika akan berpulang kepada Allah yang diingat itu ya ummati, ummati. Ya, masih belum, iya, ya itu di khutbatul wada. Tapi yang paling fenomenal itu meyakinkan ketika beliau berpulang itu sudah ada jaminan untuk keselamatan umatnya. Ya. Maka ketika belum ada jaminan, Rasulullah ini bisa menangis, ya, wabaka, nangis. Pertanyaannya coba, kenapa baginda Rasul nangis itu kenapa? Kenapa? Ya pasti dong, sayang pasti. Karena Rasulullah sudah diperlihatkan waktu Isra dan Mi'raj bagaimana kehidupan di akhirat itu, neraka bagaimana, surga bagaimana, ya kan? Kemudian Nabi bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, ya kan? Sudah diperlihatkan. Jadi kalau orang sudah ainul yakin, kalau orang sudah hakul yakin, ya kan? Beda dengan orang yang sok-sokan, sok tahu kan gitu. Ini kan semuanya yang ada ini sok tahu semuanya. Yang ada ini sok tahu aja semuanya ini, ya kan? Termasuk saya yang ngomong saya dasar sok tahu aja itu kan, tapi belum pernah sama kan, hakikatnya nggak tahu kan. Kalau Nabi sudah tahu bahwasanya aksaru
ahli nar an-nisa. Nabi melihat yang banyak di neraka itu adalah an-nisa. Ya Allah, ya kan? Udah gitu, udah banyak itu, ya kan? Waduh, itu kan? Ya Allah, kayak kasihan kan Nabi nangis itu kan, ya Allah. Kok perempuan yang banyak di neraka? Si Nabi menangis itu karena sudah melihat langsung kehidupan di akhirat, sudah tahu, ya. Makanya sangat pedih gitu, ya, sangat pedih Nabi itu. Jangan ya. Udah, jangan, daripada umatku yang merasakan, biar aku aja lah, ya Allah. Ya Allah, Rasul itu sudah sampai di situ. Udah. Kalau orang tua sih, pokoknya lagi anaknya sakit itu tenang nggak? Dulu saya kalau anak saya sakit itu, saya lepas baju, nanti dulu saya tempelkan di apa? Di dadanya, biar bahasanya, ya Allah, udah pindahkanlah sakitnya ke saya. Kalau gitu, ya. Jadi itu yang membuat baginda Nabi nangis itu, kehidupan di akhirat itu, masya Allah, sekali tergelincir pada neraka, maka sudah barang pasti merasakan siksa yang amat pedih.